Baiklah, untuk memulai pelajaran sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan ke kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dengarkan namanya Fitri Handayani, Ignatius Mega, Thomas Temen, Dimas Mahendra, Andra Saputra, Emiliana, Nur Fadila. Kenapa? Sakit apa ini Nur Fadila? Lagi berduka ya? Masih semangat? Ya, Bu. Cek dulu semangatnya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, pada materi yang lalu kita telah mempelajari mengenai gejala alam biotik dan abiotik. Masih ada yang ingat apakah itu biotik dan abiotik? Yang masih ingat angkat tangan. Apa itu biotik? Ya, silakan Thomas. Benda hidup dan benda mati. Ya, biotik adalah hidup, bukan benda ya, makhluk hidup. Abiotik benda mati atau benda tak bisa dibedakan ya. Ya, Bu. Oke, jadi pada materi ini gejala alam biotik dan abiotik kita untuk memahami gejala alam abiotik. Jadi tujuan pembelajarannya kita didik dapat memahami apa itu gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan klasifikasi. Jadi akan dikelompokkan yang mana yang termasuk gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Mencari ciri-ciri makhluk hidup. Jadi biotik ya, jadi kita akan mempelajari biotik dulu, makhluk hidup. Bagaimana ciri-cirinya makhluk hidup? Ya, bernapas, Makan dan minum. Apalagi bergerak, tumbuh dan berkembang, secara aseksual dan bereproduksi secara seksual dan aseksual. Ya. Kemudian peka terhadap kekerasan dan mengeluarkan zat-sisa atau ekspresi. Jadi yang tidak diperlukan dari tubuh itu dikeluarkan. Ada yang tahu apa itu alat ekspresi? Jadi ada 4 alat ekspresi, bisa disebutkan kembali. Jantung. Ya, ginjal mengekspresikan urin, paru-paru, pasti mengecek CO2. ya, karbon dioksida, ya. Apalagi? Kulit mengeluarkan keringat, Hati mengeluarkan empedu. Jadi racun yang ada dalam tubuh dikeluarkan. Ya. Kemudian peka terhadap rangsang. Apa kira-kira ini? Peka terhadap rangsang. Maksudnya? Ya? Geli? Maksudnya kalau kita manusia disentuh atau dicubit, sakit peka atau merasakan sakit. Ya. Bagaimana dengan Tuhan? putri malu Duduk, yang duduk. Ya, jadi pada tumbuhan putri malu, ketika kita sentuh, Dia malu-malu. kita berikan rasakan, dia bukan malu-malu, tapi dia akan tertutup. Artinya putri malu ini, makhluk hidup itu bereproduksi secara seksual dan aseksual. Jadi manusia dan tumbuhan bereproduksi secara ya, seksual. Jadi hewan juga ada yang aseksual ya. Ya, jadi manusia bereproduksi secara seksual. Tidak ada yang aseksual ya. Jadi seksual itu adalah ketemunya 2 sel kelamin jantan dan betina ya untuk menghasilkan keturunan. Besar. Organisme yang kecil bisa dilihat dengan loop kaca pembesar. Kita bisa lihat apakah ini termasuk
makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi masing-masing 10 ya. Kelompok 1 ada siapa? Dimas, Ikram sama Mika. Ya. Kelompok 2 Gita, Fitri, Dimas dan Imel. Sampai dengan posisi duduknya masing-masing. Masih kesebelah. Nah, setelah kalian mengelompokkan yang 10 itu masing-masing makhluk yang termasuk makhluk hidup dan benda tak hidup, kalian jawablah pertanyaan ini. Jadi ada 3 pertanyaan. Jadi setelah kalian isi, jawablah pertanyaannya. Yang pertama, mengapa benda-benda Di kolom. yang ada di kolom dikatakan sebagai makhluk hidup? Oh iya, ngerti mak. Mengerti? Iya. Ya. Kemudian yang kedua, jelaskan ciri-ciri apa saja yang dimiliki oleh benda-benda yang kalian anggap makhluk hidup. Oh iya. Kemudian yang terakhir, jelaskan bagaimana membedakan makhluk hidup dari makhluk yang tak hidup. Catat semua yang ada, sebentar baru dikelompokkan. Masih ada kelas. Ya. Dari hasil pengamatan tadi, Ibu mau kalian membuat kesimpulan dari hasil pengamatan kalian di lingkungan. Tulis di dalam kertas masing-masing di dalam ekspresi. Jadi ditulis nama kelompoknya satu dengan anggota kelompoknya. Tulis kesimpulan dari hasil Silakan pengamatan. tulis Bapak Ikram. Nah, jawab di pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang diberikan, kemudian simpulkan. Silakan. Itu pengamatan atau kesimpulan yang kalian sudah tulis di kertas. Sudah, Bu. Silakan dikumpul. Saya paling baik. Kalau semua kau. Kamu kok. Oke, jadi dari pengamatan tadi tentang makhluk hidup dan benda tak hidup bisa dimengerti mengenai apa itu makhluk hidup dan benda tak hidup. Iya, Bu. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan bagaimana makhluk hidup dan benda tak hidup? Mengapa dikatakan makhluk hidup dan mengapa dikatakan? Ya silakan Thomas. Karena makhluk hidup bisa bernafas, bergerak, Ya, bisa berproduksi, bereproduksi. Ya, apalagi? bisa Apalagi? berkembang biak. Sudah? Sudah. Ada yang lain? Ya silakan. Makhluk hidup bisa bergerak, bisa terangsang, bisa tumbuh, bisa berkembang biak, reproduksi, bisa memikirkan. Berbeda dengan benda mati yang tidak bisa bergerak kecuali dipindahkan, tidak bisa bernapas dan tidak bisa bertumbuh kecuali ditempel. Saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain, Sudah. makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau abiotik. Jadi dikatakan makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan seperti tadi, bernafas, bergerak, makan dan minum untuk membutuhkan nutrisi, berkembang biak atau